Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku kepada para sahabat jamaah uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa dibukakan oleh Allah kepahaman-kepahaman tentang babakan ketuhanan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menginjak pada tausiah pagi yang indah ini, marilah kita gemahkan dahulu di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam hidup ini dengan kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang indah ini, temanya berjudul Allah yatim piatu. Bismillahirrahmanirrahim. Kami bacakan di dalam surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakan Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Ini arti menurut tafsir Al-Qur'annya secara syariatnya. Mari kita buka bersama makna yang tersimpan, makna yang terpendam, makna yang terrahasia dari yang terrahasia dari ayat pertama dari Al-Ikhlas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah wahai Muhammad. Muhammad di sini adalah manusia yang sudah tidak ada kewujudan manusianya lagi di hatinya. Jadi hakikat Muhammad itu adalah simbol contoh seluruh manusia. Manusia yang mana? Manusia yang sudah makrifat kepada diri manusianya. Manusianya yang sudah makrifat bahwa diri manusianya itu Adam. Manusianya yang sudah makrifat kepada diri manusianya
bahwa diri manusianya itu tak ada. Manusia yang merasa yang sudah sampai kepada makrifat diri manusianya yang tak wujud. Makrifat manusia yang sampai kepada kemakrifatan manusianya yang tak hidup dan yang tak berkuasa. Itulah Muhammad Rasulullah. Kul, katakanlah wahai Muhammad, huwa, dialah hidup. Maknanya dialah uripe Allah. Siapa dia hidup itu? Allahu, yang bernama Allah, yang bernama Allah, yang bernama Bapa, yang bernama Romo, yang bernama Gusti, yang bernama Sang Widi. Itulah hidup. Bila tanpa hidup, apakah ada semua nama-nama itu? Bila tanpa uripe Allah, apakah kita bisa menyebut nama Allah? Apakah kita bisa menyebut nama Allah? Apakah bisa kita menyebut nama Bapa? Apakah kita bisa menyebut nama Romo? Apakah kita bisa menyebut nama Gusti? Apakah kita bisa menyebut nama Sang Hyang Widi bila tanpa uripe Allah? Kul, katakan wahai Muhammad kepada seluruh manusia. Huwa, dialah hidup, itulah Allahu, yang punya nama Allah itu Ahad. Esakanlah, jangan kau cecer-cecer menjadi biliunan nama. Jadi maknanya bila manusia sudah tahu, sudah menyadari, sudah menyatakan di dalam hatinya bahwa hidup inilah Tuhannya seluruh manusia, maka itulah yang dimaksud Muhammad Rasulullah. Manusia sudah bertemu Allah dan Muhammad Rasulullah di dalam hatinya. Itulah yang dikatakan syahadat itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan ayatnya. Allahus Somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah yang mana? Hidup yang kita akui sebagai hidup manusia kita itulah tempat meminta segala sesuatu. Bila tak ada hidup, bila tak ada uripe Allah, apakah manusia bisa meminta-minta? Bila tak ada hidup, bila tak ada uripe Allah, apakah manusia bisa berdoa-doa? Bila tanpa hidup, bila tanpa uripe Allah, apakah manusia tahu siapa diri manusianya? Bila tanpa uripe Allah, apakah kita tahu siapa diri kita? Tanpa uripe Allah, kita tak akan pernah tahu bila kita ini namanya manusia. Jadi kabar dari uripe Allah lah, kita tahu bahwa diri kita adalah manusia. Jadi hanya Allah lah tempat memintanya segala sesuatu. Maknanya di sini Allah lah yang meliputi segala sesuatu. Allah lah yang memelihara segala sesuatu. Allah lah penjaga segala sesuatu.
Allah lah yang mencukupi segala sesuatu. Allah bersendirian tanpa ayah dan ibu. Allah bersendirian tanpa bantuan siapapun. Inilah makna dari yatim piatu. Nanti kita kaji tentang yatim piatunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa rahasianya Nabi Muhammad itu yatim piatu? Kita lanjutkan ayatnya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tapi Allah menciptakan anak, tapi Allah menciptakan dan meliputi orang tua anak itu sendiri. Karena Allah lah pencipta segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kelanjutan ayatnya, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Dan tiada sesuatu yang setara dengan dia. Maksudnya bagaimana? Dan segala sesuatu tak ada yang setara dengan dia, maknanya tanpa dia, tanpa Allah, tanpa uripe Allah, maka segala sesuatu takkan pernah terwujud. Jadi wujudnya segala sesuatu itu gumantung atau bersandar dengan wujudullah. Wujudnya segala sesuatu itu bersandar kepada la ilaha illallah. Tanpa uripe Allah, segala sesuatu itu takkan pernah terwujud. Inilah yang dimaksud Allah tidak setara dengan segala sesuatu. Karena hanya Allah lah pengada. Karena hanya Allah lah yang mewujudkan. Dengan wujudullah, dengan zatullah itulah semuanya terwujud. Inilah yang dimaksud Allah tidak setara dengan segala sesuatu. Inilah bukti Allah tidak butuh kepada yang lainnya. Allah bersendirian. Allah yatim piatu. Maknanya Tuhan semesta alam yang esa. Makna dari yatim piatu itu adalah esanya zatullah kepada segala sesuatu yang diciptakannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan peringatan di dalam bulan Maulid Nabi ini, di sini kami akan mengungkap rahasia apa yang sebenarnya yatim piatunya Kanjeng Nabi Muhammad, baik secara syariatnya maupun secara hakikatnya. Yatim piatu secara syariatnya yakni seorang anak yang sudah tidak punya ayah dan ibu. Sudah kita ketahui bersama sejarah junjungan kita semua Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam kandungan Kanjeng Nabi Muhammad sudah ditinggal pergi menghadap ilahi ayahanda Abdullah. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad di dalam kandungan sudah ditinggal ayahandanya.
Maka yatimlah Nabi Muhammad saat sejak di dalam kandungan. Sampai pada usianya 6 tahun, maka menyusulah ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Siti Aminah, begitupun juga menghadap Allah. Jadi banyak perbincangan di luar sana yang menghukumi kedua orang tua Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua Kanjeng Nabi Muhammad, Abdullah dan Siti Aminah itu apakah termasuk orang-orang Islam apa bukan orang Islam? Pertanyaannya di luar begitu. Karena Islam itu ketika Nabi Muhammad diutus usia 40 tahun itulah Islam sudah dimulai. Maknanya adanya Islam sejak Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasulullah. Apakah nasib kedua orang tua Kanjeng Nabi Muhammad, bahkan nasib pamannya Nabi Muhammad Abu Thalib juga tidak selamat karena belum Islam? Ini jawaban yang hak. Jawaban yang hak maknanya bila bagi manusia masih kewujudan diri manusianya di hatinya, semuanya manusia itu di dalam kekufuran. Jadi siapapun manusianya, bila manusianya lebih wujud, lebih hidup, lebih kuasa di dalam hatinya daripada wujud Tuhannya, maknanya manusianya kan masih belum kembali. Masih jadi Tuhan, selamanya terhukumi kufur di sisi Allah. Akan tetapi secara logikanya mari kita hayati bersama. Ayahanda Abdullah dan ibunda Siti Aminah, ketika meninggalnya manusia, ketika wafatnya manusia maka dipaksa melepaskan apa-apa yang dicinta-cintainya di dalam hatinya. Ketika saat syakaratul maut tiba, manusia dipaksa, disucikan oleh Allah, dikelongkop amalnya, dikelongkop ilmunya, dikelongkop hartanya, dikelongkop apa-apa yang dicintai di dalam hatinya saat Baiatul Akbar itu tiba.